Assalamualaikum. Di video kali ini saya berbagi resep bolu pandan wangi pesanan pelanggan saya. Rasanya enak, lembut, wangi sehingga sering membuat pelanggan saya repeat order. Dengan 4 telur bisa jadi bolu segede ini. Bagaimana cara buatnya? Yuk ikutin video ini sampai habis. Jangan di skip-skip ya Bunda, supaya hasilnya memuaskan. Sebelumnya, cara subscribe channel saya tanpa harus login. Tekan subscribe, jika muncul login, tekan batal. Kemudian tekan 3 titik mendatar di pojok kanan paling atas. Lalu tekan buka di YouTube. Nah, di sini bunda-bunda sudah bisa subscribe. Tekan subscribe, tekan loncengnya, tekan lonceng yang hitam. Terima kasih. Inilah bahan-bahannya. Pertama, tepung terigu 300 gram yang sudah diayak, telur 4 butir yang baru dan besar, gula pasir 200 gram, mesi secukupnya untuk topping, jus pandan 135 ml, santan 65 ml, minyak 100 ml, baking powder 1 sendok teh, SP 1 sendok teh, garam setengah sendok teh. Dalam wadah yang bersih dan bebas minyak, masukkan telur 4 butir, masukkan gula 200 gram, baking powder 1 sendok teh, SP 1 sendok teh. Mixer adonan ini hingga putih kental berjejak atau hingga kokoh selama lebih kurang 10 menit dengan kecepatan sedang ditambah 1 ceklekan. Kecepatan sedang tambah 1 ceklekan. Saya akan berbagi pengalaman atau tips dari saya supaya mixeran ini bisa menuju adonan kokoh ya Bunda. Pertama, wadah. Wadah yang kita pergunakan itu harus bersih dan bebas minyak. Jika wadahnya ada mengandung minyak, maka ini menjadi salah satu sebab adonan kita sulit menjadi kokoh. Kemudian 2. Telur yang tidak baru. Ciri-ciri telur yang tidak baru, bagian putih telur sudah tidak kental lagi atau sudah terlihat cair, sehingga kuning telur akan menjadi mudah pecah dan hancur. Jadi, telur baru itu biasanya putih telurnya itu kental dan kuning telurnya masih utuh. Yang ketiga, jangan sekali-kali memberhentikan mixeran ini atau memberi jeda waktu sebelum adonan menjadi kokoh. Saya pernah memberhentikan adonan mixeran saya sebentar, padahal itu belum kokoh. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk memixernya, dan setelah 10 menit, adonan saya belum kental berjejak, apalagi kokoh. Bahkan gelembung-gelembung udaranya terlihat masih banyak. Hal seperti ini mengakibatkan adonan sulit untuk menjadi kokoh. Yang keempat, SP. SP yang sudah tidak baru lagi akan mengakibatkan adonan sulit untuk menjadi kokoh. Sudah 10 menit, adonannya sudah sangat kental. Kita matikan mixernya. Adonannya sudah sangat kental, tidak terdapat gelembung udara lagi. Kita tes ya Bunda.
Jika diangkat adonannya tidak jatuh, dan kalau diangkat seolah-olah berjambul, artinya adonannya sudah kokoh dan siap untuk dilanjutkan. Masukkan tepung terigu sebagian, kemudian diaduk. Astagfirullah, copot. Diaduk supaya tidak berhamburan. Mixer dengan kecepatan paling rendah, atasnya dulu ya Bunda. Kemudian baru kita tenggelamkan, lebih kurang 10 detik. Masukkan jus pandan seluruhnya. Jus dari 7 lembar daun pandan ya Bunda. Kemudian masukkan sisa tepung seluruhnya. Lalu kita aduk-aduk sebentar dalam posisi mixernya masih tetap mati. Kemudian kita masukkan santan seluruhnya. Kita aduk lagi. Lalu kita masukkan garam. Kita mix adonan ini hingga tercampur rata, lebih kurang 30 detik. Jika suka dengan video ini, silakan Bunda tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya supaya dapat mengikuti video-video saya selanjutnya. Terakhir, kita masukkan minyak sayur seluruhnya. Diaduk, lalu kita mix dengan kecepatan paling rendah, lebih kurang 10 detik. Kita sambung aduknya dengan menggunakan spatula. Aduk dari bawah ke atas. Pastikan tidak ada lagi cairan-cairan pandan, cairan santan, maupun cairan minyak yang terendap di bawahnya. Jika adonan cairan tidak tercampur rata, ini akan menjadi salah satu sebab bolu kita cenderung bantat. Adonan siap untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ovennya sudah panas. Kita masukkan adonannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 50 menit. Kita tes tusuk ya. Jika tidak lengket berarti udah masak. Udah masak, tidak lengket. Kita keluarkan ya Bunda. Wangi. Kita balik bolunya ya Bunda. Jika Bunda-Bunda suka dengan video ini, silakan tekan tombol subscribe, tekan tombol loncengnya supaya Bunda-Bunda dapat mengikuti video-video saya selanjutnya. Semoga video saya ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum. Sampai jumpa.